Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semua, Bapak dan santriwan santriwati Pondok Pesantren Rodotul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa untuk melanjutkan materi bait-bait Jauhar Maknun yang masih pada bab isnad khabari. Insyaallah pada kesempatan ini 3 bait. Sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Unsub kedah manteskeun anjeun asalasata kana kalam anu tilu lilabdil ibtidai pikeun kalam ibtidai tumma tolabi salajengna kalam tolabi tummatal ingkari salajengna kalam inkari. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Unsur kedangan bersengaja asal sata kana kalam bertiru dilap pilih tidak bikin kalam tidak sumat tolabi salajengna kalam tolabi sumat kali salajengna kalam inkari. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin menjelaskan di dalam bait wayan bagi iktisarodil habari alal mufidi hosyatal iksari. Di dalam ilmu ma'ani berbicara itu harus sedikit berfaedah. Banyak berbicara takut tidak banyak faedahnya. Yang kedua, berbicara di dalam ilmu ma'ani itu harus sesuai dengan situasi dan kondisinya, tergantung objek yang diajak bicara atau tergantung muhotobnya. Muhotob itu kemarin terbagi 3. Ada muhotob holidihni, ada muhotob mutarodid ragu, ada muhotob inkari atau yang tidak percaya. Di dalam ilmu ma'ani ada istilahnya, apabila berbicara dengan holidihni unsub asalasata harus menyebutkan kepada tiga kalam. Yang pertama adalah lilabdil ibtida, kelapad ibtida, maksudnya kalam ibtida. Apabila berbicara dengan holidihni disebut kalam ibtidai. Contohnya Muhammadun alimun, Muhammad alim, itu adalah disebut kalam ibtidai. Yang kedua, apabila berbicara dengan orang yang mangmang atau mutarodid disebut kalam tolabi. Inna Muhammadan alimun apa? Inna
inna Muhammadan alimun. Sesungguhnya Muhammad adalah orang alim. Sesungguhnya Muhammad adalah orang alim. Di dalam ilmu ma'ani sok. Di dalam ilmu ma'ani, Kalam itu terbagi 3. kalam itu terbagi 3. Apabila berbicara dengan holidihni, Apabila berbicara dengan holidini, contohnya Muhammadun alimun, contohnya Muhammadun alimun, disebut kalam ibtidai. disebut kalam ibtidai. Apabila berbicara dengan orang yang ragu Apabila berbicara dengan orang yang ragu atau mutarodid, atau mutarodid, disebut kalam tolabi. disebut kalam tolabi. Contohnya inna Muhammadan alimun. Contohnya inna Muhammadan alimun. Yang ketiga, apabila berbicara dengan yang tidak percaya, Apabila berbicara dengan yang tidak percaya, disebut kalam inkari. disebut kalam inkari. Kalam terbagi 3. Kalam terbagi 3. 1 kalam ibtidai. 1 kalam ibtidai. Contohnya Muhammadun alimun. Contohnya Muhammadun alimun. Kedua kalam tolabi. Kedua kalam tolabi. Contohnya inna Muhammadan alimun. Contohnya inna Muhammadan alimun. Yang ketiga kalam inkari. Yang ketiga kalam inkari. Contohnya inna ilaikum lamursalun. Contohnya inna ilaikum lamursalun. Sok yang. Kesimpulan dari bait yang pertama, nah, kalam di dalam ilmu ma'ani yang dinisbatkan kepada mukhatabnya itu ada 3. Yang pertama ada kalam ibtidai, yang kedua ada kalam tolabi, dan yang ketiga ada kalam inkari. Kalam ibtidai yaitu kalam yang dihitobkan kepada muhotob yang holidihni. Jadi ketika kita menyampaikan informasi kepada holidihni, nah maka informasi yang kita sampaikan itu disebut dengan kalam ibtidai. Yang kedua kalam tolabi, yaitu kalam yang disampaikan kepada orang yang mutarodid atau yang ragu. Ketika kita menyampaikan informasi kepada orang yang ragu-ragu, nah, kan kemarin memakai taukid lebih baik. Nah, itu disebutnya dengan kalam kalam tolabi. Yang ketiga, kalam inkari, yaitu kalam yang disampaikan kepada orang yang inkar, yang tidak percaya, yang menentang terhadap khabar, terhadap berita atau informasi. Nah, kalam tersebut disebut dengan kalam inkari. Itu informasi tersebut disebut kalam inkari. Jadi ada 3, ibtidai, tolabi, dan inkari. Kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastuhsina, sareng direken sae, naon at-ta'kidu, Naon at-tauhidu, naukidan kalam, naukidan kalam, in lawahta, upami panasaran anjeun, upami panasaran anjeun, lahu pikeun holidihni, Pikeun muhatab ya. pikeun muhotob holidihni, pikeun muhatab holidini, bihobarin ku berita, kasa Kusabab ilin, sabab aku sabab aya berita. bihobarin ku sabab aya berita,
sabab aya berita kasailin kasailin kana sapertos anu naroskeun kana sapertos anu naroskeun fil manzilati dina martabatna mangga sareng Bismillahirrahmanirrahim wastusina sareng direken sae kalau dina ongir kalam ilmu kalau penasaran aja kalau pikir mau ini diobariku sabab eta kasalilin anu sakeun nanoskeun di majalin martabatna. Kemarin dijelaskan apabila berbicara dengan Holidi ini, apabila muhotobnya Holidi ini tidak usah memakai adawatu taukid. Di dalam bait ini wastuhsina dan dianggap baik naon at-taukidu taukid. Baik memakai taukid berbicara wastusina atau kidu dan baik memakai adawat taukid. Berbicara dengan muhotob walidodi ini baik memakai adawatu taukid. Syaratnya apa? In lawah talahu, apabila penasaran, apabila kapelet, apabila sangat ingin. Muhotob itu penasaran. Apabila penasaran dengan apa? Bihobarin, dengan sebab ada berita, karena ada informasi yang aneh, jadi penasaran. Contohnya seperti apa? Seperti berita Nabi Nuh. Nabi Nuh di dalam surat Hud ayat 37 atau di dalam surat Al-Mu'min ayat 27, kalimatnya Nabi Nuh berangkat ke gunung. Di gunung itu bikin perahu Nabi Nuh. Ketika membuat perahu kepada Allah itu curhat atau apa yang surat itu bahasa Indonesia itu apa? Mengadu ya. Mengadu penasaran kepada Allah. Karena Nabi Nuh itu susah mencari pengikut. Pengikut Nabi Nuh cuma 80 orang. Ketika susah curhat kepada Allah, mengadu kepada Allah. Allah menjawab. Kata Allah, wala tuhotibni piladina dolamu. Nuh, kamu itu jangan berdoa kepada saya tentang orang-orang dolim. Cek geus ulah didoakeun jelema dolim mah. Wala tuhotibni piladina dolamu. Cek Allah teh, Nuh, kamu jangan mendoakan orang-orang dolim. Wala tuhatibni piladina dolamu. Kata Allah, Nuh, kamu jangan mendoakan orang-orang dolim kepada saya. Gecek urang nama, ulah didoakeun jelema nu dolim mah. Tah, kusabab Nabi Nuh penasaran, kunaon Allah teu meunang ngadoakeun, teu meunang dipentak, teu meunang didoakeun eta umatna teh. Dijawab ku Allah, innahum mugrokun. Sesungguhnya mereka orang-orang dolim itu akan ditenggelamkan. Kalimatnya pakai innahum mugrokun. Apa? Innahum mugrokun. Pirakun. Nabi Nuh teh penasaran. Ketika ayat wala tuhati piladina dolamu itu Nabi Nuh penasaran. Kunaon ulah ngadoakeun ka orang-orang dolim. Hayang gancang. Piraku Nabi Nuh teu percaya. Innahum mugrokun. Apa? Innahum mugrokun. Seharusnya tidak pakai inna.
hum mugrokun. Apa? hum mugrakun. Karena Nabi Nuh penasaran hayang ngadengikeun kunaon make teu meunang ngaduakeun jelema dolim teh cik Allah teh engke bakal dilelepkeun, bakal dikerem si umat anu teu ikut ka Nabi Nuh. Cuma yang ikut ke Nabi Nuh itu cuma 80 orang. Keun we Nuh pokokna mah engke bakal dilelepkeun. Itu Nabi Nuh itu already nih, tetapi pakai inna. Innahum mugrokun. Apa? Innahum mugrakun. Seharusnya hum mugrokun. hum mugrakun. Karena menunggu berita, karena penasaran, in lawah talahu holidihni sebaiknya memakai adawatu taukid. Innahum sok Innahum mugrokun. mugrakun. Seharusnya hum mugrokun. hum mugrakun. Holidihni Holidini. apabila muhatobnya penasaran, Apabila muhatobnya penasaran, kalimatnya harus pakai lebih baik memakai adawatu taukid. lebih baik memakai adawatul taukid. Contohnya la wala tuhotibni Contohnya wala tuhatibni filladina dolamu filladina dolamu innahum mugrokun. innahum mugrakun. Sok Jang simpulkan Jang. Kesimpulan dari bait yang kedua, memakai adawat taukid atau memakai kata penegas itu dianggap baik. Lebih baik memakai adawat penegas. Ketika apa? Ketika si muhatab yang holidih nih itu merasa penasaran, seakan-akan ia akan mengajukan suatu pertanyaan terhadap si mutakalim. Gitu. Jadi penasaran seakan-akan ia akan bertanya gitu. Contoh di dalam kasus di dalam Al-Qur'an Allah berfirman kepada Nabi Nuh, "Wala tukhatibni fil ladzina dzalamu." Nah, janganlah engkau berdoa terus tentang orang-orang yang zalim. Gitu. Maaf ada kelewat ya. Muhatab boleh dini itu kasailin fil manjilati, seperti orang yang bertanya di dalam martabatnya. Itu terlewat ya tadi Bapak ya. Iya. Jadi orang yang penasaran itu seolah-olah menanyakan di dalam pertanyaan di dalam martabatnya. Kasailin fil manjilati, sok Jang. Lewat tadi Bapak. Karena ada penasaran, ketika Allah melarang kepada Nabi Nuh jangan terus mengadu, jangan terus berdoa terhadap orang-orang yang zalim kaumnya itu, seakan-akan Nabi Nuh itu bertanya, "Lima la ukhatibuka ya Allah," gitu. Kenapa saya tidak boleh mendoakan terus kepada kaumku? Seakan-akan seperti itu. Kalau diucapkan pertanyaannya enggak, seakan-akan ada penasaran seperti itu dari Nabi Nuh. Sehingga Allah menghitabi Nabi Nuhnya memakai adawat taukid, memakai kata penegas, lanjutannya yaitu innahum mugrakun gitu. Sebenarnya Nabi Nuh itu dianggap holidih nih karena tidak tahu maksud Allah melarang itu, tidak tahu akan ditenggelamkan kaumnya. Nah, makanya dianggap holidih nih. Tapi di sini memakai adawat taukid lebih bagus karena ada rasa penasaran dari Nabi Nuh, seakan-akan Nabi Nuh itu akan mengajukan satu pertanyaan gitu. Bagus memakai taukid. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 3 bait pada kesempatan ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Jangan lupa dihafalkan lagi. Kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin, dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah barokah ilmunya. Amin ya rabbal alamin.
Terakhir sebelum kita tutup, mari kita baca doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.